Halo semuanya, kembali lagi bersama Rambut Mail di sini dan ya hari ini Rambut Mail itu agak sedikit berbalik dan kita tidak bisa patok kalau rambut Mail berarti bullish, kalau rapi berarti bearish sekarang karena rambut ini tergantung mood. Oke, jadi market lagi anomali ya. Nah, dari mungkin 20 sinyal ya ada 3 sinyal aku barusan yang kena SL dan ini menjadi deras guys. Ya, sorry ya, agak berisik banget ya. Soalnya ini deras banget hujannya di luar. Tapi aku senang karena banyak air bersih ya, air hujan yang ditampung ya, lumayan untuk kos gitu ya. Nah, jadi ya ada beberapa sinyal yang terkena SL dan SL-nya nggak banyak-banyak. Ada yang 2,5%, ada yang 4% karena agak sedikit anomali market ya. Aku melihat keanomalian. Jadi BTC-nya naik. Terus aku ngelong beberapa alt, tapi alt tersebut kena SL dan ada yang aku short, tapi alt tersebut malah naik kayak gitu. Jadi nggak kontras, ada yang naik, ada yang turun. Nah, yang kayak gini yang biasanya memicu orang untuk berspekulatif dan balas trade kayak gitu. Tapi aku nggak gitu. Kalau SL ya udah, berarti ya udah salah, jangan diikutin. Meskipun secara teknikal aku menganggap dia mau naik atau dia mau turun, tapi hanya karena 1 atau 2 candle dia berbalik arah ya, bukan berarti sebenarnya itu loss yang impermanen loss ya. Bisa jadi itu ngocek doang, tiba-tiba besoknya running. Karena sering kejadian ya, besoknya running, hari ini SL, besoknya udah running. Nah, kita jadi menunggu ya, besok itu kan terakhir di April ya, yang mana bentar lagi akan Mei dan akan closing monthly. Waduh guys, berisik banget guys. Ya semoga nggak berisik lah ya di sini suaranya ya. Nah, jadi tanpa lama-lama ya, daripada makin berisik, langsung aja kita ke chartnya. Oke teman-teman, di sini dari liquidation heat map atau liquidation map kita melihat ada area yang cukup kuning ya, dan sebenarnya kuningnya ini nggak terlalu tebal ya, masih di ya range inilah ya, bukan yang max liquidity kayak gini ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dia hanya ada 2 target. Yang pertama di 94.000 dan yang kedua di 95.500. Nah, kalau kita ubah ke 3 hari ya, ini baru banyak banget di area sekitar 96.000 gitu. 96.000 sampai 95.400 dan di bawah ada juga tuh di sekitar area 93.400. Dan ini menjadi area yang tersideways beberapa hari belakangan ini ya. Nah, jadi area sideways-nya ini sebenarnya menggambarkan atau representasi dari gerakan Bitcoin yang ada belakangan. Iya, kalau aku perhatikan di sini BTC-nya kayak belum ada gerakan-gerakan yang terlalu significantly move ya, atau memberikan pergerakan signifikan. Nah, semuanya tergantung closing candle juga dari monthly. Ya, jujur monthly udah sangat-sangat cakep ya, udah nggak hammer sih, udah weeknya udah ke sweep ya, weeknya hijau, badinya juga hampir full candle, dan harusnya next month atau di Mei itu bisa hijau kayak gitu. Ini menurut aku pribadi ya, karena dari bulanan kita melihat pola structure-nya itu kurang lebih sama dengan yang kayak gini ya. 1 2 3 4 5 6 7 sebelum dia naik. 1 2 3 4 5. Apakah 6 langsung naik? Ya kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas secara timeline aku masih spekulatif kalau Mei itu adalah bulan terakhir untuk naik ya. Alasannya apa bang? Ya nggak perlu pakai alasan, nanti kita tahu sendiri alasannya apa ya. Nah, jadi sementara waktu kalau kita perhatikan ini kayak chart ini bolak-balik doang di sini ya. Kalau kalian main bot ini settingannya udah pasti cuan, karena BTC itu trading otomatis naik turun sendiri ya. Nah, ini contohnya ya, benar-benar dia pas ngehit SL aku doang 2,6% ya. Sedangkan BNB tadi udah sempat naik lalu turun lagi ya. Nah, ini sinyal aku ya, jadi jangan diikutin karena bisa aja miss atau loss gitu ya. Nah, jadi sebenarnya altcoin kalau mulai udah menunjukkan pola-pola gejala yang merah hijau kayak gini, artinya di market itu ada ketidakseimbangan atau imbalance ya antara gerakan daripada BTC dan juga daripada dominance untuk altcoinnya. Nah, karena kita tradingnya 2 jenis, Bitcoin dan altcoin, jadi kita harus benar-benar prepare gitu. Ya, kalau aku pribadi aku lebih suka yang searah aja. Kalau BTC-nya naik ya udah altcoin cari yang naik aja. Kalau BTC-nya turun ya udah kita cari yang turunnya juga kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat ada yang 2 arah gitu. Ada yang kayak mau naik, ada yang kayak mau turun gitu ya. Nah, kayak ini nih Atom nih. Fana. Ya, Fana kayak mau turun. Ini udah jelas banget ini bear div gitu ya, 4 jam ya. Nah,
Ini udah jelas banget ya. Bear diff-nya double malah ya. Nah, ini double. Kita tinggal tunggu beberapa hari lagi. Kalau kalian perhatikan nanti kita update, Fana ini udah pasti bear diff gitu. Tapi BTC-nya ya, BTC-nya kelihatan mau naik gitu guys. Jadi anomali sekali gitu. Nah, apakah kita cek dulu BTC dominance-nya ya? Nah, kita coba cek BTC dom-nya. Nah, untuk BTC dom-nya juga nggak ada pergerakan yang signifikan atau brutal. Ya, dia juga sama-sama sideways. Dan harusnya BTC dom yang sideways ini pergerakan alt itu harusnya bagus. Harusnya ya. Tapi kalau kita perhatikan alt ini belum bergerak. Belum semuanya bergerak bagus. Hanya beberapa doang. Gitu. Jadi benar-benar salahnya berarti kita cuman screeningnya aja. Jadi harusnya kita memang mencari koin yang screeningnya bagus untuk masuk. Udah gitu aja ya. Jadi kira-kira gitu aja update pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.